dalam pelajaran sekolah minggu kita tentang keluarga yang mengasihi Tuhan dari buku ini. Dan kemudian kita memasuki pelajaran yang ke-8 dalam minggu ini, berjudul tentang keluarga yang menjadi terang, dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Jelas sekali bahwa tujuan pelajaran kita adalah supaya kita dan keluarga semua menjadi terang seperti yang Yesus inginkan. Saya meyakini bahwa kita mampu melakukan hal tersebut. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, dan kita berdoa untuk kesehatan kita, ya, kesehatan rohani kita, supaya kita terus dekat dan berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, bersama juga dengan keluarga kita masing-masing, dan juga tetaplah menjaga kesehatan kita secara jasmani. Makan makanan yang cukup bergizi, minum minuman yang sehat, dan kemudian kalau kita harus keluar dari ruangan atau rumah, jangan lupa untuk mengenakan masker, ya. Bahkan sekarang ini dikatakan maskernya double atau digandakan, masker medis di dalam dan masker kain di luar. Saya pikir nggak ada salahnya kita mengikuti aturan itu. Dan jika memungkinkan, janganlah kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, ataupun dengan orang yang kita kenal kita batasi kesempatan untuk bertemu itu, dan jagalah jarak satu dengan yang lain. Jangan lupa untuk selalu membasuh tangan kita. Jangan memegang wajah dengan tangan yang belum dibersihkan dengan sabun. Dan kalau kita pulang kembali ke rumah, jangan lupa untuk membasuh diri kita juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersukacita karena hari ini kami boleh belajar bersama tentang firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk menjadi keluarga yang menjadi terang sesuai dengan perkataan Kristus dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kami ingin menuruti perkataan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sudah siap? Mari. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Bapak dan Ibu, saya ingin kita memahami terlebih dahulu tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen dan keluarga kita menjadi terang. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena adanya penglihatan yang baik, yang cukup baik, yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa melihat ciptaan Tuhan yang indah itu, dan kita mengetahui adanya terang, ya, yang sangat menyenangkan. Kita berdoa bagi orang-orang yang tidak mendapat kesempatan di dunia ini memiliki penglihatan yang baik atau cukup baik, ya, supaya mereka percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan nanti mereka melihat terang kemuliaan Tuhan dalam kerajaan sorga. Nah, orang-orang Kristen di awal abad pertama kekristenan, mereka banyak sekali mendapatkan tekanan karena iman mereka kepada Yesus Kristus, dan karena komunitas kekristenan yang dianggap sebagai salah satu sekte atau pecahan aliran agama yang sesat pada masa awal abad pertama kekristenan. Dan ada banyak orang-orang yang membuat orang Kristen menjadi menderita. Tetapi sekalipun demikian, hal yang menarik bagi kita ketahui adalah
Orang-orang Kristen itu tetap mampu menunjukkan perilaku hidup yang penuh dengan kasih, dan mereka mampu menjadi terang bagi orang-orang yang dalam kegelapan dosa. Itu sebabnya semakin banyak Alkitab mencatat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi orang-orang Kristen. Di dalam masa yang penuh dengan tekanan itu, orang-orang Kristen mempunyai sandi untuk memberitahu iman mereka dan juga memberitahu tentang tempat persekutuan mereka sebagai sesama orang-orang Kristen. Dan sandi yang mereka gunakan itu mereka gambar ikan, ya. Dan itu dalam bahasa Yunani dari kata iktus. Secara literal, iktus itu berarti ikan. Namun iktus secara akronim, ya, berarti Yesus Kristus Theos Uios Soter. Yang dalam bahasa Indonesia berarti Yesus Kristus anak Allah. I Yesus, CH Kristus, T Theos, dan U Uios serta S Soter, itu iktus. I C H T U S. Ya, dalam bahasa Yunaninya ikan, tapi memiliki singkatan dalam bahasa Indonesia Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Kebenaran itu menyatakan pengakuan iman orang Kristen bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah juru selamat dunia. Yesus Kristus sebagai anak yang memperlihatkan kepada dunia Bapa itu seperti apa. Karena di dalam anaklah seluruh kepenuhan Bapa itu nyata. Dalam Kristuslah Allah terlihat. Jadi itu pengakuan iman kita. Yesus Kristus anak Allah juru selamat, ya, sepanjang masa. Nah, sekalipun orang Kristen mengalami penderitaan dan penganiayaan pada masa abad permulaan kekristenan, karena mereka mengakui dan mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya. Nah, sama seperti ikan di dalam air laut yang asin, namun ikan itu tidak menjadi asin. Ya, kita tahu ya, ikan-ikan laut itu sekalipun air laut asin, mereka tidak menjadi asin, kecuali ikan asin yang diasinkan, ya. Nah, dengan sandi iktus, orang-orang Kristen mengatakan kepada dunia, kami tetap mempertahankan iman Kristen, sekalipun kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, tapi kami tidak tercemar, kami tidak terpengaruh dengan ajaran dunia yang berdosa. Jadi maknanya seperti demikian. Dengan kata lain, orang-orang Kristen bisa menjadi terang bagi dunia. Justru orang-orang Kristen yang harus mempengaruhi dunia, dan bukan dunia yang berdosa itu yang mempengaruhi kehidupan orang Kristen. Nah, Tuhan Yesus menyebut orang yang beriman kepadanya sebagai garam dan terang dunia. Kalau kita membaca tadi dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, dinyatakan demikian dalam firman Tuhan. Dan rencana Tuhan adalah menjadikan setiap orang Kristen menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga orang lain menikmati segala kemurahan Tuhan. Dan kita perlu menjadikan keluarga kita sebagai keluarga juga yang menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Nah, Tuhan Yesus ingin kita melakukan hal tersebut. Kita mempelajari kebenaran yang pertama, keluarga yang menjadi terang itu senantiasa berbuat baik. Lihat Matius 5 ayat 13. Ini berbicara tentang bagaimana hidup orang Kristen supaya memberi rasa. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dengan perkataan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saya serta keluarga kita untuk memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kalau keluarga Kristen gaya hidupnya tidaklah beda dengan gaya hidup keluarga-keluarga yang tidak mengenal Tuhan atau yang biasa hidup dalam dosa. Di manakah keunggulan ajaran iman Kristen itu? Jadi hal itu nggak boleh terjadi. Harus ada perbedaan, ya, supaya keluarga Kristen memberi pengaruh yang baik kepada orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Misalnya,
Dalam kebiasaan tertentu ada orang yang percaya takhayul, seperti berdoa kepada arwah orang mati. Ya, misalnya kalau ke kuburan, lalu di depan makam itu ada orang yang berdoa, "Mbah, bagaimana kabarnya Mbah? Mbah, saya mohon berkat ya Mbah. Saya mohon pimpinan, anak-anak mau ujian." Loh, di depan orang kuburan ya, yang sudah tidak ada apapun juga kuasa ya, dan bisa berdoa kepada arwah-arwah orang mati seperti itu. Keluarga Kristen tidak boleh ikuti ajaran yang seperti demikian, karena prinsip ajaran iman Kristen adalah berdoa kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, yang mengajak dan mengajar kita untuk berdoa. Keberadaan keluarga Kristen di tengah masyarakat sebagai terang diharapkan membawa dampak positif, ya, sehingga langsung ataupun tidak langsung Injil Tuhan diberitakan. Ya, Injil diberitakan dengan perkataan mulut kita, namun juga bisa diberitakan melalui perbuatan kita yang tidak berkata-kata tapi melakukan. Orang-orang melihat itu orang Kristen ya, dia baik sekali. Itu orang Kristen ya, dia hidupnya kudus ya. Jadi menjadi kesaksian yang baik. Nah, Bapak dan Ibu, kehidupan kita sebagai orang Kristen itu seperti kitab Injil yang terbuka seharusnya, dan orang bisa membaca apa yang dikatakan Alkitab yang baik, yang diikuti oleh orang Kristen. Dan setiap yang Tuhan tidak kehendaki tidak dilakukan oleh orang Kristen dan keluarganya. Seperti kitab Injil yang terbuka dibaca oleh sesamanya. Jika kehidupan keluarga Kristen lebih buruk dari kehidupan orang-orang dunia yang berdosa, itu artinya kita belum bertobat dan kita gagal menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang Kristen yang demikian tidak ada lagi gunanya. Ya, kalau kita melihat dalam Matius 5 ayat 13, Tuhan memakai analogi garam yang harusnya itu memberi rasa asin, menyegarkan bagi makanan, menyenangkan bagi rasa, dan bisa mengawetkan barang-barang yang makanan. Tapi kalau garam itu menjadi tawar, apa gunanya? Tidak ada gunanya selain dibuang orang. Loh, apakah ada garam yang bisa menjadi tawar? Ya. Garam yang menjadi tawar itu pasti nggak berguna dan perlu dibuang. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah benar Tuhan mengatakan garam itu bisa menjadi tawar? Kita perlu membaca banyak buku ya. Dr. Thompson dalam The Land and the Book, dia menceritakan kisah ini untuk mendukung atau memperlihatkan kepada kita perkataan Tuhan Yesus itu benar, garam itu bisa menjadi tawar. Dia menuliskan demikian: seorang saudagar di Sidon mempunyai pasokan garam, jadi banyak sekali garam yang dia miliki, dan garam-garam itu disimpan di 65 rumah di daerah bergunung-gunung. Jadi banyak sekali garam itu sampai harus disimpan di 65 rumah. Rumah-rumah itu hanya berlantai tanah ya. Dan garam langsung ditaruh di atas tanah itu. Namun dalam beberapa tahun rusak seluruh garam-garam itu. Dan garam itu menjadi tawar. Lalu tidak ada gunanya lagi garam yang sudah menjadi tawar itu. Dan garam itu rupanya mekar lalu menjadi tanah ya. Nah, garam itu tidak menjadi tanah yang subur tapi merusak, nggak baik. Jadi dia dibuang begitu saja di jalan karena sudah rusak dan tidak membawa hal-hal yang berfaedah. Orang Kristen yang tidak menjadi terang bagi dunia ini tidak ada faedahnya dalam hidupnya. Jadi janganlah kita menjadi seperti itu. Biarlah kita menjadi garam yang senantiasa memberi rasa sehingga kita menerangi orang-orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, analogi garam yang rusak atau tawar itu menjadi pengganggu ya, dibuang ke jalan, tidak ada tempat bagi garam yang rusak di rumah, di halaman, nggak ada. Jadi dibiarkan di jalan dan terbuang. Nah, berbuat baik ya di masa kini dapat kita lakukan dengan menolong orang yang sedang terpapar wabah penyakit. Kita tahu kita ini sekarang hidup di masa wabah penyakit, masih dibilang pandemik karena meliputi hampir seluruh dunia ini, dan ada banyak orang di seluruh dunia yang terkena
ya oleh wabah penyakit ini. Ada yang mengalami sakit yang parah sampai meninggal, namun puji nama Tuhan, jauh lebih banyak orang yang menjadi sehat dan pulih kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan akan hal itu. Nah, bagi orang-orang yang sedang terpapar penyakit tersebut, kita tidak boleh atau tidak bisa memberikan narasi yang menakutkan bagi mereka. Ya, bilang ini penyakit bisa bawa kamu mati loh. Jangan sampai begitu. Lalu menyebutkan data-data yang mengerikan. Sekalipun data itu benar ya, tapi bagi orang yang sedang sakit, janganlah kita menyatakan hal-hal yang demikian. Tetapi kuatkanlah orang itu. Ya, kamu bisa sembuh. Kamu perlu berserah kepada Tuhan. Lalu kita berdoa bersama dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Saya selalu melakukan hal demikian bagi setiap orang yang saya tahu dia terpapar oleh wabah penyakit ini, dan saya selalu menguatkan dia. Bahkan tidak jarang, yuk apa yang perlu kamu butuhkan, kalau saya bisa, saya lakukan untuk kamu. Jadi hal-hal yang positif yang perlu diajarkan, dikemukakan kepada mereka supaya mereka semangat. Ya. Kita dapat juga mengirimkan makanan bagi orang-orang yang terpapar wabah penyakit tersebut. Jadi ini berbuat baik, ya, terang bagi mereka. Di Wisma Atlet Kemayoran, ya, itu ribuan orang di dalamnya yang terkena wabah penyakit ini. Dan saya lihat orang tuh gampang mengirim makanan sekarang, ya, pakai ojek-ojek online itu. Nanti orang yang dikirim makanan sudah diberitahu dan dia sudah siap mengambil. Pembawa makanan meletakkan di sebuah tempat, lalu mereka menjauh, diambil, kalau ada segala macam transaksi keuangan dibayar dan ditaruh di tempat itu. Jadi itu bisa melakukan kebaikan, menjadi terang bagi orang-orang yang sedang menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan karena wabah penyakit ini. Nah, bersama keluarga kita dapat bersatu hati, ya, untuk menolong setiap orang. Kita bisa berdoa bagi setiap orang yang sakit, dan kita juga bisa mendoakan tenaga medis, ya, kita tahu. Jadi jagalah kesehatan kita masing-masing, karena tenaga medis juga sangat kasihan. Mereka harus banyak merawat orang dan mereka terlalu letih. Saya melihat di beberapa rumah sakit Siloam di Mampang, rumah sakit umum daerah di Cengkareng, di Wisma Atlet, saya sampai ke sana dan masuk ke dalamnya, melihat tenaga-tenaga nakes itu, tenaga kesehatan itu sangat kewalahan. Mereka letih, dokter-dokter juga letih, perawat juga letih. Jadi berdoalah bagi mereka. Serta juga jangan lupa berdoa bagi para pendeta. Ya, para pendeta, teman-teman, ada juga yang terpapar dan harus kembali kepada Tuhan penciptanya. Karena mereka memang harus melayani jemaatnya juga yang sedang terpapar, ya. Kalau ada di antara mereka akhirnya juga ikut terpapar oleh penyakit ini. Jadi berdoalah bagi setiap orang, bagi para medis, bagi para pendeta, bagi orang-orang yang terkena penyakit, dan jadilah penolong bagi mereka. Caranya gampang, ya, memang kita nggak perlu dekat ngangkat mereka ataupun sampai ikut diri tertular, tapi kita bisa berdoa, memberikan makanan dengan mengirimkan makanan untuk mereka. Itu perbuatan-perbuatan baik di masa kini. Dan perbuatan baik pasti memuliakan Allah Bapa di sorga, dan itu sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita melihat Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka memuliakan Bapakmu yang di sorga. Matius 7 ayat 21 juga menyatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Berbuat baik. Tuhan tuh berbuat baik kepada setiap orang, ya. Dan kita juga melakukan hal yang sama seperti yang sudah Tuhan lakukan. Perbuatan yang paling baik saat ini juga untuk menjadi berkat bagi orang lain adalah memberitakan Injil. Saya bersuka cita, ya, diberi kesempatan oleh Tuhan bagi seorang sebelum dia meninggalkan dunia ini, sempat berbicara tentang Yesus Kristus kepada orang itu. Dan orang itu mau menerima kembali Kristus dalam hidupnya, dan dia menyatakan dia ingin meninggal di dalam Kristus. Dan hal itu terjadi beberapa saat kemudian, tapi dia sudah menerima Yesus dalam hidupnya. Itu perbuatan yang paling baik, memberitakan Injil kepada orang, karena keselamatan kekal itu sangat berharga bagi setiap orang.
Nah, Allah Bapa senang apabila kita memberitahu orang lain bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, sumber pengampunan dosa, dan pemberi hidup yang kekal. Itu dinyatakan dalam Kolose pasal yang pertama, ayat 28 sampai 29. Mari kita lihat. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-28 sampai 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Beritakanlah Injil pada banyak orang. Mari pikirkan dan diskusikan pertanyaan berikut. Perbuatan-perbuatan baik apa yang seharusnya keluarga Anda perbuat kepada tetangga yang selama ini belum diperbuat? Salah satunya, kita mungkin belum memberitakan Injil kepada tetangga. Takut, ya, saya tahu ada perasaan itu, tapi kita tetap perlu memberitakan Injil dan hati-hati dalam menyampaikan pemberitaan Injil. Tidak berdebat, ya, tidak memaksa, tapi menceritakan saja tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu menawarkan apakah Anda mau menerima atau tidak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Perbuatan baik selain mulia patut dipuji dan menjadi teladan. Perbuatan baik bertujuan menciptakan kesempatan untuk memberitakan Injil. Bagaimana menurut pendapat Anda? Setuju? Ya, dalam perbuatan baik itu kita memberikan makanan. Ini dari Tuhan Yesus. Kalau dia bertanya siapa itu Tuhan Yesus, kita ceritakan Tuhan Yesus Juru Selamat. Dan itu bisa dipakai untuk memberitakan Injil keselamatan. Baik, keluarga yang menjadi terang, kalau kita melihat perkataan Tuhan, itu keluarga yang mendukung pelayanan, ya. Mari kita lihat Matius 5 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita bisa setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa keluarga adalah gereja mini atau gereja lebih kecil, ya, karena terdiri hanya dari beberapa orang saja dibandingkan dengan gereja yang kita datangi setiap kegiatan itu, ya, ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Nah, keluarga Kristen perlu mengadakan ibadah keluarga secara rutin di rumah tangganya masing-masing, lalu membaca Alkitab, berdoa, membuka diri juga untuk menjadikan rumah mereka orang-orang bisa berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh keluarga Lydia di Filipi. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Lydia percaya kepada Tuhan Yesus setelah mendengarkan berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi kalau kita berpikir, kemungkinan Rasul Paulus itu tinggal dan memberitakan Injil di kota Filipi menumpang di rumah keluarga Lydia. Di rumah itu berkumpul orang-orang percaya. Lalu kemudian mereka memuji Tuhan. Mereka berdoa. Mereka belajar firman-Nya. Dan dalam keluarga Lydia itulah jemaat pertama sebagai saksi sejarah berdirinya jemaat atau gereja Tuhan di Filipi. Jadi jelas dimulai dari sebuah keluarga dan kemudian jadilah gereja Tuhan di Filipi. Kita melihat kenyataan itu perlu bersama dengan keluarga melakukan pelayanan di gereja, ya, sebagai terang di dalam rumah, sebagai terang di dalam komunitas kekristenan kita atau gereja. Kita perlu melakukan pekerjaan pelayanan di gereja. Nah, Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang tua, kita harus senantiasa mengajak keluarga untuk menggunakan karunia rohani dipakai dalam pelayanan gereja. Pak Pendeta, apakah saya, istri saya, suami, anak-anak punya karunia rohani? Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, setiap orang percaya paling tidak punya satu karunia rohani
yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Ya. Dan kita tuh perlu mengajak keluarga berbicara tentang firman Tuhan yang berhubungan dengan pelayanan, ya. Pelayanan bagi Tuhan itu mendatangkan hal-hal yang baik, dan juga kita perlu membicarakan hal-hal yang baik tentang gereja. Jangan berbicara tentang hal yang negatif. Kalau saudara, bapak, ibu tahu, setiap perbuatan kita itu menolong keluarga kita untuk melibatkan diri dalam pelayanan di gereja. Kita berbicara hal yang positif tentang pelayanan dan gereja, anggota keluarga akan melakukannya. Kalau kita berbicara tentang hal yang negatif tentang gereja dan pelayanan, anggota keluarga kita pasti akan memikirkan hal-hal yang negatif juga untuk hal itu. Selain hidup dan pelayanan dalam gereja, kita juga perlu membawa keluarga untuk memancarkan terang hidup dimanapun kita berada. Keluarga kita perlu terlibat aktif mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Yesus menginginkan kita dan keluarga menjadi terang bagi banyak orang. Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Sama seperti hal yang demikian, orang tidak meletakkan pelita lalu menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan dia akan meletakkan pelita yang sudah menyala itu di atas kaki Dian, supaya terangnya menerangi semua orang di dalam rumah itu. Baik, kita sudah berbicara tentang keluarga yang mendukung pelayanan, ya. Seperti keluarga Lydia di Filipi membuka pintu rumah sebagai tempat orang bersekutu, ya. Dan orang-orang yang datang ke dalam persekutuan rumah itu, gereja tersebut, ya ada hal-hal yang bisa menguntungkan, ya, meneguhkan iman anggota keluarga, lalu mempererat hubungan di antara sesama orang percaya. Setujukah kita dengan pendapat ini? Di dalam gereja, di dalam persekutuan Kristen, ada iman yang semakin dikuatkan. Iya, ketika kita menyanyi bersama, ketika kita berdoa bersama, saling mendoakan, dan iman kita saling dikuatkan. Lalu hubungan kita dengan sesama orang-orang percaya Kristus itu semakin erat satu dengan yang lain. Jadi bawalah seluruh keluarga kita untuk terlibat aktif dalam gereja dan pelayanan gereja. Yang kedua, apakah keluarga Anda terlibat dalam pelayanan? Saya bersyukur bahwa keluarga-keluarga di gereja semuanya mau melibatkan diri dalam pelayanan. Apakah keluarga yang tidak membuka pintu rumahnya untuk persekutuan memiliki hubungan yang akrab dengan orang percaya lainnya? Ya pasti ada hubungan yang renggang, ya, karena tidak mau bersekutu bersama-sama dengan orang percaya. Dan seharusnya kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Baik, kebenaran yang ketiga tentang keluarga yang menjadi terang. Kalau kita sudah membawa keluarga kita menjadi terang, perbuatan itu pasti memuliakan Bapa yang di sorga. Matius 5 ayat 16 mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kalau kita memperhatikan, mempelajari perkataan Kristus, bila keluarga kita menjadi terang atau melakukan hal-hal yang baik, hal apakah yang akan terjadi? Tuhan mengatakan, kalau terang kita bercahaya di depan semua orang, mereka melihat perbuatan baik kita dan keluarga, mereka memuji dan memuliakan Bapa yang di sorga. Puji Tuhan untuk hal itu, ya. Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, melalui hidup keluarga dan segala perbuatan-perbuatannya. Keluarga kita sebagai terang dunia bisa menolong orang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi menjadi teladan, ya, menjadi contoh. Oh, seperti keluarga Bapak itu, yang orang Kristen itu. Kalau ada orang susah ditolong, kita juga harus melakukan hal yang sama. Jadi menjadi teladan supaya orang lain mengikuti apa yang sudah diperbuat oleh kita dan keluarga, ya. Dan kemudian mereka tahu bahwa kita ini murid Yesus Kristus, dan mereka akan memuliakan Tuhan. Oh, itulah orang Kristen. Yesusnya orang Kristen baik, orang Kristen juga baik, dan mereka kemudian memuliakan Tuhan. Mari kita lihat beberapa hal. Bisakah kita menyatakan beberapa hal ini? Yang pertama, menyatakan dan melakukan perbuatan baik bagi banyak orang supaya kita menjadi terang. Bisakah kita melakukan hal itu?
Ya, sesuai dengan firman Tuhan pagi ini, kita pasti bisa melakukan hal itu, keluarga kita bisa melakukan hal itu, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, mendapat perintah dari Kristus untuk kita lakukan. Pernahkah kita mendengar orang memuliakan Tuhan dikarenakan kita melakukan perbuatan sebagai anak-anak terang? Saya yakin pasti pernah ya. Ketika orang melihat perbuatan baik orang percaya Yesus, mereka berkata itulah orang Kristen, itulah Tuhan yang mengajarkan kepada mereka untuk berbuat, dan Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, bagaimanakah kita mendidikkan keluarga kita untuk hidup sebagai terang dan melakukan perbuatan baik bagi orang lain? Ya, firman Tuhan ini perlu diajarkan. Kemudian kita sebagai orang tua menjadi teladan, ya, supaya keluarga kita meniru melakukan apa yang sudah kita lakukan. Bapak dan Ibu, demikianlah pelajaran kita pada minggu pagi ini. Sekali lagi diingatkan bagi kita semua supaya kita bisa membawa keluarga menjadi orang-orang yang melakukan firman Kristus supaya menjadi terang bagi banyak orang. Keluarga yang menjadi terang senantiasa berbuat baik. Keluarga yang menjadi terang, keluarga yang mendukung pelayanan. Keluarga yang menjadi terang itu pasti akan memuliakan Bapa yang di sorga, seperti perkataan Tuhan. Mari lakukan hidup ini dalam hidup kita. Pelajaran ini memberikan hidup bagi kita untuk dilakukan, ya, dan bagi keluarga supaya kita menjadi terang bagi dunia ini. Mari kita berdoa bersama, dan saya terus berdoa supaya Bapak Ibu kita semua dalam keadaan sehat secara rohani, sehat di dalam hidup kita sehari-hari secara jasmani. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin melakukan perintah yang Kristus ajarkan supaya kami menjadi terang, demikian juga dengan seluruh anggota keluarga kami, dengan tujuan akhir Bapa di sorga dimuliakan. Bapak, saya berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya mereka menjadi terang dalam hidup sehari-hari. Mereka memuliakan Tuhan dalam perbuatannya. Mereka melakukan perbuatan pelayanan yang mengagungkan Tuhan, dan mereka senantiasa menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa supaya Tuhan menyertai seluruh hidup Bapak dan Ibu, setiap orang yang ikut pelajaran pada pagi hari ini, dengan sehat secara rohani, hidup semakin dekat dengan Tuhan, melakukan apa yang firman Tuhan katakan, dan memiliki hubungan yang baik denganmu dalam berdoa. Dan Bapa, hamba berdoa supaya mereka juga sehat secara jasmani. Lindungilah kami semua dengan kuasa Tuhan, hingga kami menikmati hidup yang sehat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.